apakah ini ada pernyataan atau ini diuji dari KTP, di situ ya ada agama gitu ya, atau mungkin ada cara lain sebagai penguatan bagi mereka, diketahui mereka ini beriman dan bertakwanya. Itu kan secara umum bisa kita lihat dari kartu tanda penduduknya, Bu. Okay. Secara umum ini kan persyaratan umum, Bu. Ya, bukan maksud turun tidak ada adakah belangko atau formulir atau apa gitu yang menyertai itu? Oh, sementara belum ada, Bu. Sementara belum ada. Oke, berikutnya lanjut, Pak. Kemudian ya mereka juga harus setia tentunya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang sulit nih. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang sulit nih, menguji kesetiaan mereka nih. Ini apa nih Pak yang menjadi indikator bagi seseorang yang ingin masuk di TNI Angkatan Darat? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus setia, Bu, ya, kepada negara. Kita tinggal di Indonesia, tentunya harus setia kepada negara Indonesia. Oke. Ada pembuktiannya, Pak? Misalnya ada formulir, ada pernyataan yang harus dia tanda tangani bahwa saya adalah warga negara Republik Indonesia yang setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara formulir belum ada, Bu. Nanti itu kan masuk ada tahap seleksi berikutnya, Bu. Oke. Lanjut, kemudian tidak terlibat dengan kriminalitas. Oke. Tidak pernah ya Pak ya? Ya. Tidak pernah terlibat. Artinya ini adalah adik-adik kita yang memang tidak pernah berurusan. Yang dimaksud kriminal ini maksudnya ditahan, ada apa kayak putusan pengadilan begitu, atau pernah berurusan kayak berkelahi, kan tidak berurusan sampai ke jalur hukum begitu, atau bagaimana nih Pak? Nanti itu kan dibuktikan dengan surat, Bu, dari kepolisian, Bu. Oke. Surat dari kepolisian. SKCK itu ya Pak ya? Ya, betul, Bu, betul sekali. Oke. Memangnya kalau kita minta SKCK di kepolisian itu nanti akan muncul riwayat atau jejak digital atau jejak jejak kriminal dari seseorang. Nah, itu mungkin secara prosedur mungkin dari pihak kepolisian pasti sudah punya, Bu, ya. Punya prosedurnya dia. Mungkin dia sudah bisa mengecek atau gimana. Oke. Itu adalah ranah dari kepolisian. Oke, baik. Lanjut, Pak. Oke, kemudian yang terakhir juga syarat umumnya ya mungkin dia tidak kehilangan hak lah, Bu, untuk menjadi seorang prajurit. Ya, oke. Itu, Bu, mungkin secara umum persyaratannya, Bu. Mungkin kalau secara khusus bisa dijelaskan sama kawan saya, Mas Edi mungkin. Iya. Kalau yang secara umum kayaknya gambarannya nih agak-agak mudah ya, agak-agak mudah. Artinya pada bagian-bagian secara keseluruhan itu hampir sepenuhnya dapat dipenuhi oleh mereka yang punya mimpi untuk menjadi prajurit TNI yang akan mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Tapi persyaratan khususnya nih, Pak. Kami sampaikan Ibu bahwa untuk gelombang Bintara PK gelombang 2 tahun anggaran 2025 dan Tamtama PK gelombang 3 ini ada perubahan umur, Bu. Jadi untuk gelombang yang kemarin tuh maksimal tuh 22 tahun, Bu. Untuk gelombang sekarang itu bisa maksimal 24 tahun. Oh, berarti naik di 4 tahun ya Pak ya? Yang asalnya kan 20 tahun maksimal ya? 22. Oh, 22. Sekarang 24. 24 Oke, ada kenaikan di 2 tahun ya. Ini apa yang mendasari, Pak? Adanya penyesuaian usia ini? Kita untuk menjaring animo lebih banyak karena kita banyak diperlukan untuk kebutuhan organisasi. Oke. Kemudian ada tambahan lagi, Bu. Untuk Tamtama tinggi badan diturunkan menjadi 158 cm. Nah, untuk gelombang kemarin tuh 160, Bu. 160. Sekarang jadi 158 cm. Oke. Kemudian untuk Bintara masih tetap, Bu, 163 cm.
153. 158 cm. Untuk Bintara. Untuk Bintara 163 cm. Oh, 63 tinggi juga nih Pak. Ya. Ya, berarti diberikan kemudahan Bu. Yang semula 22 tahun Bu ya. Menjadi 24 tahun. Kemudian tinggi badan juga. Ya. Ini artinya agar lebih banyak ya anak-anak kita atau adik-adik kita yang dapat terakomodir dalam penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat ini. Siap, betul sekali Bu. Betul. Oke. Nah, kemudian juga tinggi badan diturunkan agar juga lebih banyak yang yang dapat mengakses memasuki di penerimaan Caba dan Cata ya tahun 2025. Oke, baik, lanjut Pak Edi. Syarat khususnya lagi Pak. Selain daripada usia, tinggi badan, syarat khususnya apa nih Pak? Untuk SLTA Bu, setingkat SLTA itu ada tingkat pendidikan maksud saya. Oke. Tingkat pendidikan SLTA Bu. Untuk Caba dan Cata sama-sama SLTA ya? SLTA. Bisa, untuk paket C bisa. Oke, berarti SLTA sederajat ya? Sederajat, bisa SMA, MA, SMK, negeri maupun swasta. Ya. Kemudian untuk khusus Tamtama Bu, kita tidak menggunakan nilai raport. Oh, di Cata berarti ya? Untuk Cata kita tidak menggunakan nilai raport. Lalu yang digunakan apa Pak? Yang digunakan tuh di pendaftaran Caba Bu. Itu ada ketentuannya Bu. Untuk tahun ini itu minimal nilai raport rata-rata 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika itu 70. Oke. Matematika ya? Matematika, bahasa Inggris. 3 ini yang menjadi fokus ya? Untuk di Caba ya? Oke, seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak, untuk persyaratan khusus berikutnya. Mungkin usia minimal kali Pak Edi. Usia minimal 17 tahun 9 bulan. 10 bulan. 10 bulan ya. Oke, itu kedua-duanya. Ya. Usia minimal 17 tahun 9 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Ya. Oh, tanggung banget ya. Enggak 18 gitu. Iya Bu. 17 ya 10 bulan. Biar lebih dimudahkan Bu. Iya betul. Sehingga lebih banyak ya, betul sekali ini. Oke. Nah, lalu kita ini sebagai gambaran nih Pak, tahapan-tahapan dari seleksi ini. Yang pertama mungkin seleksi administrasi, kemudian ada seleksi lain, mungkin dapat digambarkan nih Pak. Mungkin kalau bagi adik-adik kita yang sudah pernah, mungkin ini familiar ya dengan ini. Tapi ada adik-adik kita yang memang pemula, yang belum pernah sama sekali, ini butuh Pak penjelasan ini. Ya baik Bu. Untuk tahapan seleksi, untuk Caba PK TNI AD gelombang 2 itu kita ada namanya tingkat panitia daerah Bu, yang pertama. Oke. Di tingkat panitia daerah ini ada beberapa yang persyaratan yang harus dipenuhi Bu, semacam tes lah Bu ya. Yap. Itu yang pertama itu pemeriksaan administrasi Bu. Yap. Administrasi nanti ada brosurnya Bu, apa-apa yang harus disiapkan. Siap. Kemudian uji kesehatan pertama Bu, kesehatan Bu, dan EKG nanti ada itu Bu, tahap pertama itu. Kemudian ada pemeriksaan uji jasmani Bu. Nah jasmani itu ada jasmani A, kita kategorikan, ada jasmani B, dan juga ada renang. Nah renang Bu, yang dulu semula 50 meter sekarang menjadi 25 meter Pak Edi ya. Lebih dipermudah lagi kayaknya. Dipermudah lagi ya, oke. Tapi ini kan hanya tahap awal ya. Tahap awal Bu. Oke. Itu kemudian ada nanti pendataan penelitian personil, nanti didata juga Bu nanti. Kemudian habis itu nanti sudah masuk verifikasi hasil sidang Bu. Oke. Itu sudah semua seleksi selesai. Di daerah ini daerah Bu. Masih daerah ya? Ya. Oke. Daerah ini maksudnya lokal tanah laut ya? Bukan Bu. Atau Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan. Oke, Kalsel, ya.
panitia daerahnya, Bu. Ya, artinya kalau saya amati ini tadi setelah mereka mendaftar, ini nanti segala tahapan-tahapan itu akan mereka lewati di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Bu. Tingkat panitia daerah namanya, Bu. Ya. Terus Tanah Laut sendiri melakukan tahapan di mana, Pak? Nanti mereka setelah kan sudah validasi tadi, Bu. Nanti dia tesnya langsung di Ajen Rem, Bu, di Banjarmasin. Oke, ya. Oke, berarti yang validasi ya yang di kabupaten ya? Ya, di kabupaten bisa validasi, juga bisa langsung di Ajen Rem, Bu. Oh, seperti itu. Oke. Tahap berikutnya, Pak? Tahap berikutnya setelah mereka dinyatakan lulus tingkat panitia daerah. Yap. Nah, itulah dia masuk ke sub panitia pusat, Bu. Itu udah langsung tes dari pusat. Untuk materinya hampir sama, Bu, cuman ada beberapa tambahan. Nah, yang pertama pemeriksaan administrasi, kemudian pemeriksaan uji kesehatan, itu termasuk kesehatan kedua bagian dalam juga, Bu. Ya. Termasuk nanti di situ ada pemeriksaan kesehatan jiwa, Pak Edi ya. Nah, itu kesehatan jiwanya, Bu. Kemudian masuk ke tahap berikutnya itu pemeriksaan atau uji jasmani, sama jasmani A, B, dan renang tadi, Bu. Kemudian, nah di sini di sub Panpus ini ada namanya pemeriksaan psikologi, Bu. Ada tes psikologi mereka, Bu. Nanti. Tes psikologi ini apakah dengan cara wawancara atau dengan cara tertulis? Tertulis, Ibu. Tertulis. Ini Sementara tambahannya ya. kita dengan tertulis. Nah, kemudian ada namanya penelitian personil, Bu. Nah, di sini diteliti mereka, Bu. Nah, ini tadi kalau yang ruang lingkupnya? Yang tahap pertama tadi kan Panda itu hanya pendataan litpes. Nah, di tahap Panpus ini ada namanya penelitian personil. Itu secara tertulis dan wawancara. Langsung diwawancarai oleh tim penelitian personil sendiri. Kira-kira gambarannya nih, Pak ya, bocorannya nih mungkin di dalam penelitian personil ini, hal-hal apa yang harus dikuasai oleh seorang calon caba dan catat? Nah, ini, Bu, kalau penelitian personil kan ada tim khusus mereka, Bu. Mereka yang tahu gimana cara mengetahui bahwa para pendaftar ini atau calon-calon ini masuk nggak kriteria untuk menjadi seorang prajurit itu. Mereka punya trik dan cara sendiri, tim itu, Bu. Saya bukan ranahnya kami itu. Saya minta pengalamannya Pak Suryadi waktu masuk kemarin. Iya, baik. Jadi di situ kita diwawancarai tentang kesetiaan kita terhadap negara, Bu. Mungkin termasuk juga mungkin kayak penelitian lingkungan keluarga begitu ya, masuk di situ, jelas, ya. Bu. Ya. Latar belakang keluarga. Nah, itu dia. Ya, artinya bagi calon caba cata ini harus benar-benar mengenal keluarganya. Jangan sampai nanti pas saat diwawancarai saudaranya lupa gitu ya. Siapa ya saudara saya yang keempat gitu ya, apa pekerjaannya ya. Nah, ini kan akan jadi menghambat gitu. Nah, jadi sebelum itu mereka harus memang benar-benar menguasai di lingkungan keluarganya. Iya, Bu. Yang jelas latar belakang keluarga dia harus tahu, kemudian dia harus punya motivasi. Motivasi dia untuk menjadi seorang prajurit itu apa? Itu nanti pasti materinya itu, Bu. Motivasinya. Akan diketahui di sana ya, Pak ya? Iya, betul. Apakah dia hanya sekedar istilahnya supaya gaya gitu ya? Memang kalau jadi prajurit TNI ini, Pak, mantap sekali gitu ya. Siap. Iya, mantap sekali. Jadi tapi harus ada motivasi lain ya di balik itu yang memang mencerminkan begitu bahwa kita menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu memang yang tadi seperti tema kita itu pengabdian yang tanpa batas. Betul sekali. Harus benar-benar siap begitu ya, Pak ya. Siap. Oke. Iya. Baik, luar biasa. Oke, berikutnya tesnya, Pak. Tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu sudah masuk ke sidang, Bu. Nanti kalau dinyatakan lulus semua memenuhi syarat, barulah mereka bisa mengikuti pendidikan, Bu. Pendidikannya rencana kalau untuk yang Bintara itu dibuka pada tanggal 13 November 2025, Bu.
13 November. 13 November Bu, Okay. 2025 itu pembukaannya Bu. Biasanya pendidikan ini berapa lama Pak? Untuk Bintara 4 bulan. Untuk Bintara 4 bulan Bu. 4 bulan pendidikan Bu. Oke, itu tidak berubah lah dari dulu ya? Iya Bu. Nah, kemudian untuk Tamtama? Untuk Tamtama 3 bulan. itu seleksinya hampir sama, pendidikannya sekitar 3 bulan ya dia. 3 bulan. 3 bulan. Oke, baik Pak, ada yang bertanya Pak, perbedaan dari Caba dan Cata. Baik, nah ini perlu diketahui juga. Ya, betul sekali. Jangan sampai kita mendaftar apa, Iya. tidak tahu apa. Baik. Betul. Jadi nama kalau kita dilihat seperti Caba Bu ya, calon Bintara, Yap. PK. Yang satunya calon Tamtama PK. Jadi kalau Caba itu Bu, pada saat dilantik, nanti dia dengan pangkat pertama yaitu Sersan 2. Oke. Sersan 2, kemudian kalau Cata itu pada saat dia dilantik nanti dengan pangkat prajurit 2 Bu. Oh. Prajurit Perbedaan 2. golongan, Bu. Jadi kalau Caba itu golongan Bintara, kalau Cata itu golongan Tamtama dia Bu. Oke. Berarti lebih tinggi di Caba ya? Secara golongan Bintara lebih tinggi daripada Tamtama Bu. Karena dia Sersan 2. Oh. Oke. Nah, tadi untuk klasifikasi pendidikan antara Caba dan Cata itu kayaknya tadi tidak ada perubahannya, tidak ada perbedaannya Pak ya? Tetap di SLTA sederajat. Ya betul. Sama. Sekali. Sama Bu. Dan paket sih bisa Bu. Paket ya. Paket. Oke, seperti itu. Nah, lalu jurusan akhir apa sih istilahnya setelah mereka selesai melakukan pendidikan yang nanti di dalam keprajuritan, tugas pokok dan fungsi mereka ini dari Caba dan Cata ini apa yang membedakan? Tadi kan seleksinya hampir sama, kelompok klasifikasi usia sama juga. Nah, tapi mereka punya keluaran yang berbeda di Sersan 2, kemudian di prajurit 2. Oke. Itu dari golongan sudah beda Bu ya. Oke, Dari golongan betul. Bintara. Nanti dari jabatan dia beda Bu. Oke. Seorang Sersan 2 itu komandan regu dia nanti Bu. Jadi seorang komandan regu dia di satuannya. Oke. Lalu kalau seorang prajurit? Prajurit 2 ya pasukannya Bu nanti. Oh. Pasukannya dia. Oke. Paham. Sebagai penggeraknya Bu. Ya, betul. Nah, ini yang harus kita tekankan nih kepada adik-adik ya. Nah, kalau prajurit nanti Anda akan di lapangan gitu ya sebagai prajurit penggerak pelaksana gitu ya. Nah, sedangkan di Caba itu nanti mungkin ada tambahan sebagai koordinator kayaknya ya. Komandan regu dia Bu nanti. Iya, komandan regu. Kalau saya di pemerintahan nyebutnya koordinator gitu ya, komandan regu. Oke, baik. Ya. Ini yang mana nih nanti yang Anda mau pilih ya, yang mau jadi, kalau prajurit kan siap ngangkat senjata selalu ya Pak ya? Pasti Bu, harus siap kapan saja Bu. Iya betul, oke. Nah kalau di Caba berarti dia tidak selalu ya? Tidak selalu kan Pak ya? Sama Bu. Sama ya? Kan satu regu dia, satu pasukan nanti. Oh gitu. Sama Bu. Oh. Masih galau nih Pak. Ya, masih galau nih. Di tugas pokok dan fungsinya di Caba dan Cata ini. Pada akhirnya nanti setelah mereka keluar dari pendidikan, ya, betul. Ya, apakah yang membedakan itu penempatan mereka? Maksud saya penempatan di tugas pokok dan fungsi atau di kewenangan mereka? Nah, pasti di tugas pokok dan fungsi Bu. Pasti jabatan dia kan berbeda. Kalau kita disetarakan jabatannya, ada jabatan komandan regu, ada jabatan anggota regu. Jadi kalau yang Bintara itu sebagai komandan regunya, yang Tamtama sebagai anggota regunya. Yang mereka bekerja jadi satu tim Bu. Oke.
seperti itu. Oke, ya. Artinya penerimaan Caba dan Cata ini ada target atau ada formasi, batasan formasinya begitu Pak? Ya tentunya dari segi itu mungkin ada Bu. Di dalam ketentuan untuk untuk gelombang 2 dan gelombang 2 di Caba dan gelombang 3 di Cata ini, adakah formasi yang kuota maksudnya yang disediakan gitu, misalnya nih penerimaan di gelombang ini kita sekitar sekian orang? Secara nasional ada Bu, secara nasional pasti ada Bu. Oh. Secara nasional. Artinya tidak per wilayah ya Pak ya, kuota itu ya? Maksud saya tanah laut nanti dia butuh si Caba ini ada berapa banyak gitu, nanti butuhnya prajurit di Cata itu ada berapa banyak begitu? Tidak Bu, nanti itu sesuai dengan hasil tes yang mereka laksanakan. Kalau misalnya tanah laut yang daftar 100 orang, 100-nya lulus, ya 100 orang juga bisa pendidikan. Tapi itu nanti akan ditempatkan di tanah laut maksud saya? Tidak? Penempatannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Wah, luar biasa. Harus siap ditempatkan di mana saja Bu. Oh, begitu. Artinya tidak ada kuota khusus bagi wilayah tertentu begitu ya? Tidak ada. Oke, ya. Ini jadi motivasi ya bagi adik-adik yang berminat untuk masuk di Cata dan Caba ini ya. Kesempatan nih kalau pas nanti kita berada di wilayah mana gitu ya, untuk mencari pengalaman, mencari mencari ilmu ya. Kalau tidak melalui ini mungkin agak-agak susah ya berangkat sendiri gitu, cari pengalaman ke mana-mana. Ya, bagus. Oke. Oke. Yap. Nah, Pak, ada tadi pertanyaan juga, Pak. Katanya dulu saya tidak tahu untuk yang sekarang. Itu batas pendidikan itu boleh di SLTP. Sekolah lanjutan pertama atau SMP lah sederajat begitu. Nah, lalu di tahun ini itu tidak ada lagi. Betul Bu. Iya. Untuk tahun ini sesuai dengan persyaratan secara umum tadi Bu, harus tamatan SLTA. Yap. Baik SMA, MA maupun SMK, swasta maupun negeri. Oke. Ini memang ada persyaratan dari pusat atau memang ada hal yang melatar belakangi begitu sehingga kita sudah menaikkan grade pendidikan. Betul sekali Bu. Grade kita emang harus naik Bu, jangan sampai grade kita turun. Iya betul. Semakin ke depan kita harus naik. Betul, karena memang kita juga mengikuti di ketentuan undang-undang pendidikan ya. Wajar kita kan 12 tahun ya. 12 tahun. Kalau dulu kan wajar kita 9 tahun wajib belajar, sekarang 12. 12 itu artinya setiap warga negara Republik Indonesia itu wajib tamat SLTA. Oke, bagus sekali. Nah, Pak, ada kiat-kiat khusus katanya Pak. Ini sudah terpenuhi nih persyaratan administrasi, sudah validasi. Nah, untuk memasuki pada tahapan-tahapan seleksi berikutnya begitu, menurut kawan-kawan di luar sana begitu, kita harus terlebih dahulu melakukan kayak ada bimbingan, pelatihan, kayak ada kayak kalau kayak orang mau ujian itu ada semacam bimbel gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ya, pastinya namanya kita bersaing Bu ya. Dalam seleksi ya kita harus menyiapkan diri Bu ya. Siap. Jangan sampai kita mau bersaing tapi tidak menyiapkan diri, pasti kita akan kalah. Oke. Ya, tentunya haruslah itu Bu. Dari segi mungkin jasmaninya, kesehatannya, mungkin psikologinya harus belajar mungkin. Ya. Kalau istilahnya kalau kita persiapan secara akademis mungkin lebih nyaman ya, nyaman adik-adik melakukannya. Nah, tapi ini yang agak sulit katanya ini di persiapan fisik dan mental. Pak Edi bagaimana Pak? Apa yang harus adik-adik kita
lakukan dari sekarang begitu untuk mempersiapkan fisik dan mental mereka? Baik Bu, tentunya untuk mengikuti seleksi itu tidak lepas dari fisik Bu ya. Ya, bahkan kekuatan yang harus lebih gitu ya. Untuk adik-adik mungkin yang berdomisili tanah laut nanti mungkin bisa ke Kodim Bu. Nah, itu dia. Kami ada menyiapkan sarana Bu ya. Mungkin nanti kalau adik-adik mau bimbingan kami bersedia Bu membantu. Oh, bisa Pak ya? Bisa. Oke, bagus. Oke. Apakah ini disampaikan nanti Pak pada saat adik-adik kita validasi? Kalau sudah validasi kan lulus validasi artinya mereka sudah positif secara administrasi itu sudah diterima dan dapat melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya begitu ya. Nah, ini nanti yang yang lulus validasi ini mereka ingin mendapatkan pelatihan, bimbingan, penguatan fisik dan mental gitu di Kodim 1009 itu disediakan ruang, waktu dan pembimbingnya begitu ya Pak? Jadi begini, sebelum untuk persiapan tuh sebelum mendaftar Bu harusnya Bu. Jadi kita persiapan. Kalau sudah kita masuk materi seleksi di sana, jadi tentunya waktu kita terbatas Bu untuk melaksanakan latihan lagi. Jadi artinya jauh-jauh hari Bu. Iya. Ini kan sekarang ini sudah pendaftaran nih, Bagi adik-adik yang mungkin masih perlu penguatan fisik, mental, jasmani, rohani, ini masih bisa nggak di Kodim? Bisa Bu. Oke. Bisa. Iya. Evaluasinya Pak untuk tahun 2002 ini kan penerimaan Caba dan Cata ini setiap tahun ya? Setahun 2 kali Bu. Ya. Kalau Cata sampai 3 kali sekarang. Oh begitu, dalam 1 tahun. Betul Bu. Oke. Nah, tren sambutan masyarakat kita Pak, tren kenaikan peserta pendaftar itu mungkin bagaimana fluktuasinya? Pak Edi atau Pak Asriyadi? Untuk gelombang 1 kemarin Bu, alhamdulillah untuk Bintara kita ada 17 orang putra daerah kita yang lulus menjadi Bintara. Kemudian untuk Tamtama tuh ada sekitar 7 orang Bu. Oke. Dan kemudian alhamdulillah untuk gelombang 1 kemarin ada anggota kita yang lulus seleksi komando 3 orang Bu. Dan sekarang adik-adik kita sedang di Cijantung untuk melaksanakan pendidikan lanjutan. Ini berarti yang 17 di gelombang pertama. Iya, gelombang 1 ya. Ya. Karena kan ini gelombang 2. Yang 7 berarti dicatat itu gelombang 2 ya? Gelombang 2. Gelombang 2. Oke, luar biasa. Dari pendaftar yang berapa banyak Pak? Untuk Bintara kemarin sekitar 40 orang Bu. Oke. 40 yang lulus 17 orang. 17 ya. Iya, bagus. Nah, tadi dibuka dari tanggal 11 ya, 11 Oktober sampai dengan 9 Oktober. Kemudian untuk Tamtama 11 Oktober sampai 23 Oktober. Ini mungkin sudah bisa dievaluasi nih animo dari masyarakat kita, dari adik-adik kita sampai dengan bulan ini mungkin pendaftarannya bagaimana Pak? Fluktuasinya? Baik Bu, sampai saat ini berdasarkan data yang kami terima Bu, untuk yang Caba gelombang 2 sudah ada sekitar 50 orang Bu yang daftar Bu. Kemudian banyak untuk yang Cata PK gelombang 3 sudah hampir 30 orang Pak Edi ya. Hampir 30 orang. Mudah-mudahan terus bertambah Bu. Iya. Pada anak muda silahkan daftar. Betul, iya. Dan ini kalau kita lihat dari fluktuasi angka dari gelombang 1 ke gelombang 2 ya di Caba ini tren kenaikannya cukup signifikan. Betul. Ya, dengan sampai hari ini ya sudah 50 orang. Nah, lalu dari 50 ini Pak, tadi kan kita tidak ada kuota kan ya? Tidak ada Bu. Tidak ada kuota kan ya. Nah, jadi artinya nih saya ingin memberikan semangat, kita semua ingin memberikan semangat kepada adik-adik kita yang mendaftar. Ini optimis aja semuanya gitu ya.
harus optimis, Bu. Ya, harus optimis ya. Saya beryakinan 50 daftar, 50 orang juga lulus, Bu. Amin. Iya, Ya. betul, Bu. Oke. Baik, Pak. Kan prajurit TNI ini tadi kan seperti kita sampaikan tadi ya, pengabdian tanpa batas. Mereka tidak punya batasan pengabdian apapun yang harus mereka lakukan, seperti itu kan Pak ya? Betul, Bu. Ya, apakah mungkin dalam konteks ya pengabdian tanpa batas ini mereka harus siap 1 kali 24 jam untuk melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh komandan? Betul sekali, Bu. Prajurit itu 1 kali 24 jam harus selalu siap, Bu. Wow. Tidak ada istilah tidak siap prajurit, Bu. Ya, Kapanpun, dimanapun harus selalu siap, Bu. Prajurit, seorang prajurit. Iya. Mengabdikan diri begitu ya, baik tenaga bahkan juga jiwa, Pak ya. Jiwa dan raga, Bu. Jiwa dan raga, ya betul sekali. Oke. Boleh dong Pak, hal yang menjadi motivasi lain dari adik-adik kita nih yang di TNI, prajurit TNI Angkatan Darat, dari pengabdian tanpa batas mereka, apa yang menjadi kebanggaan, termasuk juga motivasi ya bagi prajurit TNI Angkatan Darat? Siap, baik, Bu. Tentunya menjadi prajurit adalah suatu kebanggaan bagi kami, Bu. Betul. Saya kebetulan putra asli Tanah Laut, Bu. Oh begitu Pak? Ya, begitu juga dengan Pak Edi, putra asli Tanah Laut, Bu. Kebetulan saya dari Caba PK, dan Caba. Kemudian Pak Edi dari Tamtama PK, Bu. Sekarang beliau sudah bisa menjadi Bintara, dan saya alhamdulillah sudah bisa menjadi seorang perwira, Bu. Artinya tadi alhamdulillah. Pertama, hal yang memotivasi itu ada jenjang kepangkatan ya. Betul, ada jenjang kenaikan pangkatan. Artinya bagi adik-adik nih yang mendaftar di Caba, mereka tidak selamanya berada di Caba. Tidak, Bu. Oke. Seperti dari sesan 2 nanti naik pangkat menjadi sesan 1, sesan kepala. Mungkin nanti ada seleksi, bisa mengikuti pendidikan berikutnya, bisa menjadi seorang perwira, Bu. Makanya disebut dengan calon Bintara PK, prajurit karir, Bu. Mereka berkarir. Sama halnya dengan Cata PK, mereka juga berkarir, Bu. Dari Tamtama bisa menjadi Bintara, bahkan bisa menjadi seorang perwira juga. Nanti Pak Edi nanti bisa menjadi seorang perwira juga, Bu. Setelah tahap ini Bintara, dia juga pendidikan perwira nanti. Wah, luar biasa. Ini yang menjadi motivasi kenaikan dari jenjang kepangkatan itu, apakah ada seleksi atau dilihat dari kinerja atau banyak sedikitnya misalnya ikut perangkah atau gimana gitu Pak? Baik, Bu. Yang jelas kinerja kita pasti dinilai, Bu. Oke. Dari kinerja, kemudian juga untuk masuk ke tahap pangkat berikutnya juga tentunya seleksi juga, Bu. Contoh saya dari Bintara mau menjadi seorang perwira, kami juga ikut seleksi untuk menjadi seorang perwira, Bu. Begitu juga dengan dari Pak Edi, dari Tamtama beliau juga ikut seleksi, akhirnya menjadi seorang Bintara. Pak Asruyadi sudah berapa lama pengabdian, Pak? Alhamdulillah kami baru, Bu. Oh gitu. Kebetulan kami baru jadi tentara dari tahun 2000, Bu. Hampir 25 tahun. Kalau 25 berarti bukan baru, Pak. Oh iya. Ini sudah malang melintang. Siap, artinya kalau dalam bahasa bahasa masyarakat tuh sudah masak. Siap. Ya, sudah masak. Kalau Pak Edi sendiri, Pak, udah berapa lama, Pak? Untuk saya, Ibu, alhamdulillah kami sudah 28 tahun dinas. Wow. Oke. Kalau tidak ada halangan, insya Allah November 2030 saya sudah purna tugas, Bu. Wah, lama lagi, Pak. 230. Prajurit TNI Angkatan Darat itu purna tugasnya usia atau masa kerja atau apa, Pak? Yang jadi patokan pertamanya, usia ya? Tentunya usia, Bu. Usia. Usia, Bu. Nah, ini perlu kami jelaskan juga, Bu. Iya, betul. Ada yang baru mau menjadi seorang TNI, sekarang ada perubahan usia pensiun, Bu. Ya, sesuai dengan Undang-Undang TNI yang terbaru, Bu. Oke, usia pensiun, ya. Betul, Bu. Itu ada perubahan, Bu. Yang dulunya?
Kalau dulunya golongan Bintara Tamtama 53 tahun, sekarang menjadi 55 tahun. Oke, naik 5 tahun, 2 tahun ya? 2 tahun. Ya, oke. Kalau perwira tetap 58 tahun. Oke. Ya. Nah ini hal yang menjadi motivasi juga nih. Betul, Bu. bagi adik-adik yang mendaftar ya. Karena pada saat ini memang angka harapan hidup kita kan sudah naik ya. Sudah naik, klasifikasi usia lansia juga sudah lebih naik sekarang, sehingga usia 55 tahun ini kalau dilihat Pak Asriyadi udah berapa usianya? Kami kebetulan sudah 46 tahun. Kayak masih remaja aja gitu, Pak. Ya. Siap. Gitu. Ya. Jadi artinya ini menandakan bahwa masyarakat kita, khususnya para prajurit TNI Angkatan Darat ini, karena mungkin ditempa secara fisik dan mental ya, Pak ya. Siap. Jadi sehatnya itu lebih lama gitu. Alhamdulillah. Kalau dilihat ya sehatnya itu lebih lama begitu. Dan betul sekali dengan kenaikan ini hal yang menjadi motivasi ya bagi adik-adik yang berminat yang masuk di Caba dan Cata. Pak, di terakhir nih Pak, untuk memberikan motivasi bagi adik-adik kita, masyarakat kita juga ya yang banyak sebenarnya yang senang sekali dengan profesinya prajurit. Betul. Ya, tapi mungkin mereka belum tahu suka dukanya jadi prajurit itu, mungkin seperti itu. Mungkin bisa digambarkan Pak. Terlalu banyak sukanya atau terlalu banyak dukanya, atau berimbang atau bagaimana Pak Asriyadi? Tentunya Bu, suka duka itu adalah perjalanan hidup Bu ya. Betul. Perjalanan hidup Bu. Kita tidak bisa lepas dari pada duka, juga tidak bisa lepas daripada suka. Tapi bagaimana caranya kita selalu harus happy Bu, suka Bu. Oke. Nah, jadi perjalanan kami menjadi seorang prajurit itu ya menurut saya banyak sukanya Bu. Yang pertama, kami bisa ditempatkan di seluruh Indonesia Bu, di mana saja. Di mana saja kami bisa Bu. Kalau mungkin saya tidak menjadi seorang prajurit, mungkin saya tidak mengenal daerah-daerah lain. Mungkin tidak mengenal Pulau Jawa, Pulau Sumatera, tidak mengenal Papua, mungkin tidak mengenal Kalimantan lainnya. Yap, betul. Dengan jadi kami TNI, kami mengenal semua daerah Bu. Karena kami ditempatkan di mana saja. Oke. Yang kedua apa, pengalaman apa sih kayak pengalaman menjaga tapal batas, bahkan pengalaman berperang, hal yang apa ya, yang tidak ada di lain begitu Pak? Ya tentunya semua prajurit pasti pernah mengalami itu Bu ya. Oke. Mengalami namanya medan operasi, medan Ya. Nah itu dia, medan operasi. Oke. Alhamdulillah kami kalau medan operasi kami pernah ditugaskan juga Bu. Mungkin dulu tahun 2003-2004 kami sudah pernah mengalami tugas operasi pada saat darurat militer di Nangro Aceh Darussalam. Oh begitu Pak. Tentunya itu menjadi sebuah kebanggaan, pengalaman yang luar biasa Bu. Iya. Pengalaman sejarah hidup ya Pak ya. Iya. Dan mungkin menjadi cerita buat anak cucu. Betul. Nah itu yang menjadi motivasi Pak, yang ingin saya tanamkan nih kepada adik-adik kita begitu. Itu yang luar biasa. Tidak semua orang ya kan punya pengalaman itu. Tidak semua orang bisa merasakan seperti itu gitu. Bagaimanapun kuatnya diri kita nih, saya ingin perang. Tapi kalau tidak berada di lingkungan prajurit TNI Angkatan Darat, itu tidak akan bisa dilakukan. Lebih lagi Mas Edi Bu. Bagaimana? Mas Edi pengalaman tempurnya, dinasnya lebih banyak daripada luar saya. Luar biasa. Oke, bagaimana Pak? Mas Edi terlahir dari pasukan dari batalion dari awal. Wow, oke. Boleh dong untuk motivasinya Pak Edi? Baik Ibu, kepada adik-adik yang mungkin mempunyai kesempatan dan minat, kami menganjurkan agar mengikuti seleksi Caba maupun Cata. Alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan tugas di 3 provinsi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan terakhir kami di Kalsel balik kampung Bu. Oke. Bagaimana Pak pengalaman yang sangat yang sangat berkesan begitu, yang sangat membanggakan juga? Kami tahun
1999 kami pernah melaksanakan pengamanan daerah rawan di Provinsi Maluku, di mana pada saat itu terjadi konflik sosial yang terjadi di sana. Jadi banyak hal khusus yang kami alami di sana, Bu. Oke, katanya begini Pak, kalau kita seperti yang tadi dikatakan Pak Suryadi juga Pak Edi, kalau kita misalnya akan ditugaskan nih dalam operasi militer seperti itu ya, menjaga tapal batas atau di daerah-daerah yang rawan dan sebagainya begitu. Ini kan bayangannya nih ya Pak ya, bayangannya akan mempertaruhkan nyawa begitu ya, akan mempertaruhkan nyawa. Bagi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, ada nggak Pak rasa takut, rasa khawatir, atau rasa pengen mundur, gimana gitu Pak? Baik Bu, kalau rasa takut, rasa khawatir itu manusiawi Bu ya. Betul. Tidak mungkin seorang manusia tidak mempunyai rasa takut dan pengen, sekarang pasti adalah manusiawi Bu. Tapi ya, namanya kita seorang prajurit, kita sudah ditempa, dilatih, harus selalu siap Bu. Dalam kondisi apapun, ya harus siap Bu. Oke, artinya rasa takut itu harus kita siasati dengan berbagai upaya begitu ya, agar memang rasa takut itu tidak menjadi tidak menjadi sebuah hal yang menyurutkan langkah kita untuk ikut di kegiatan itu. Pernah nggak Pak, misalnya kita nih bisa menolak begitu ketika ditugaskan, nih Pak Suryadi, Anda ditugaskan untuk melakukan pengamanan di daerah Maluku misalnya, atau di daerah Nanggro Aceh Darussalam, bisa nggak menolak Pak? Sebagai seorang prajurit tentunya perintah adalah utama. Oke. Sebuah perintah harus luar kita biasa. laksanakan. Betul, ini yang mau saya uji. Ya, luar biasa ternyata memang. Ya, benar-benar sudah mengakar ya, tertanam di dalam batin ya. Rasa integritas dan kesetiaan terhadap negara Republik Indonesia. Ya, bahkan saya Pak sering melihat mendengar juga teman-teman di media sosial, senior yang ada yang bertugas di TNI Angkatan Darat ya, dengan lika-liku pekerjaan begitu, apalagi kalau kita lebih mengutamakan di loyalitas ya Pak ya. Siap. Loyalitas ya, seperti itu. Oke, bagaimana Pak? Sedikit lagi, ini waktu kayaknya menakut-nakutin saya gitu ya. Bagaimana Pak seorang prajurit TNI Angkatan Darat itu membagi waktunya, mensiasati waktunya ya untuk pekerjaan, untuk keluarga, dan bahkan juga kan prajurit manusia ya, punya hobi, punya kesenangan yang juga harus disalurkan oleh dia gitu. Betul, Bu. Bagaimana pengalamannya Pak? Bagaimana siasatnya, kiat-kiatnya begitu? Tentunya Bu, dalam kiat-kiat tersebut mungkin yang utama adalah tugas pokok dulu Bu. Oke. Tugas pokok adalah yang utama. Juga kita harus menyiapkan waktu untuk keluarga Bu. Gimanapun kita hidup adalah kita punya keluarga, punya anak, punya istri. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu. Mana untuk kita melaksanakan dinas sebagai prajurit, mana waktu kita untuk keluarga kita. Harus imbang Bu. Jangan sampai nanti keluarga tidak diperhatikan, atau jangan sampai juga dengan tugas pokok tidak kita laksanakan dengan baik Bu. Jadi harus imbang Bu. Antara dinas dan antara keluarga harus imbang. Artinya memang dididik ya Pak ya, dididik untuk disiplin ya, disiplin waktu begitu ya, karena pastinya tidak bisa semaunya begitu, seperti itu. Menggunakan waktu ini nih, waktu saya ada habis piket tuh biasanya ada libur ya Pak ya, begitu ya biasanya kan ya. Misalnya nih habis piket ada waktu libur kan ya, harus kita gunakan waktu libur ini dengan sebaik-baiknya begitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita selesaikan begitu, seperti itu Pak ya. Siap, betul sekali. Oke, baik, luar biasa. Baik, saudara pendengar, sepertinya kita sudah berada di waktu zona lewat ya, perbincangan kita di pagi hari ini dalam talkshow spesial
penerimaan Caba dan Cata ya, PK TNI Angkatan Darat gelombang 2 dan gelombang 3 di tahun 2025. Dan perlu tadi kita garis bawahi bahwa penerimaan ini sudah dimulai dari tanggal 11 September, nanti akan berakhir di tanggal 9 Oktober 2025 untuk penerimaan Caba. Kemudian untuk penerimaan Cata dimulai dari 11 September, nanti akan berakhir di 23 Oktober 2025, gitu ya Pak ya? Oke. Nah, bagi masyarakat, bagi adik-adik kita yang masih menyimpan mimpi untuk menjadi prajurit TNI, kan masih ada waktu ya Pak ya? Masih ada waktu ya. Jadi segeralah untuk mendaftar. Jika ada hal-hal yang mungkin belum diketahui, belum dipahami, ini bisa berkonsultasi nggak Pak? Bisa bertanya secara langsung dulu nggak di Kodim 1009 per hari? Sangat bisa sekali. Oke. Ada bagian khusus atau ada apa yang bisa mereka akses begitu? Baik, bagi adik-adik ataupun siapa saja mungkin aksesnya ke Kodim 1009 Tanah Laut Jauh bisa langsung ke Babinsanya Bu. Oke. Kan Babinsa selalu ada di desanya. Oke, betul. Ya, bisa ya, juga ya. ke Kuramil, bisa juga langsung ke Kodim. Iya, perwakilannya di situ ya Pak ya. Betul Bu. Perwakilan. Nah, lalu selain daripada bertemu secara langsung dengan Babinsa atau di Kodim, ada nomor kontak secara khusus dari Kodim kita Pak, Kodim 1009 play hari, misalnya ada kayak WA, mungkin WhatsApp ya, atau apa yang lainnya gitu? Bisa Bu, nanti kalau terkait dengan pendaftaran langsung saja hubungi rekan kami Serka Edi Bu. Oke. Serka Edi. Di nomor HP berapa Pak Edi? Pak Edi 08 0812. Oke. 5318. 5318, oke. 1075 Bu. 1075. Oke, baik. Ini bisa berkonsultasi terlebih dahulu begitu ya, mungkin atau ada hal-hal yang mungkin belum dipahami untuk hal yang berkaitan dengan penerimaan Caba PK TNI Angkatan Darat golongan 2 dan Cata PK TNI Angkatan Darat golongan 3 2025. Oke, baik. Ada yang mau digarisbawahi lagi Pak Asriyadi atau Pak Edi berkenaan dengan penerimaan ini? Udah habis waktunya Bu ya? Oke, iya. Tapi kayaknya masih senang bincang-bincang sama iya betul sekali ya. masih banyak sebenarnya ini kalau memang mengupas prajurit ini memang luar biasa, banyak sekali hal-hal yang mengesankan Pak. Betul, dari prajurit TNI ini. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang tidak dimiliki oleh teman-teman kita mungkin di sipil ya, di luar prajurit TNI Angkatan Darat. Saya pernah melihat Pak, ini waktunya pada sudah ya, ini kalau soal bercerita, saya pernah melihat Pak ada teman yang menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu karena mereka memang didaulat ya untuk mengutamakan loyalitas ya, loyalitas baik itu kepada pimpinan, loyalitas kepada negara begitu ya. Nah, sampai ada yang menjadikan kantor atau markas itu seperti rumah kedua begitu. Siap, betul sekali Bu. Iya Bu, betul ya. Iya, seperti itu. Oke, senang sekali ya pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Letnan 1 Asriyadi Bu, Kavaleri Asriyadi. Oke. Dan Pak Serka itu Sersan Kepala. Oke, wah luar biasa, ini saya harus hormat nih. Ya, Serka Edi Wahyudianto. Oke, terima kasih Pak atas kebersamaannya di pagi hari ini. Kita berharap mudah-mudahan lebih banyak lagi adik-adik kita yang berminat untuk mewujudkan mimpi mereka yang menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ya, karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Asriyadi dan Pak Edi, menjadi TNI Angkatan Darat itu, prajurit TNI Angkatan Darat itu adalah pengabdian tanpa batas, sebuah kebanggaan yang luar biasa yang memberikan pengalaman dan sejarah hidup yang tentu saja tidak dimiliki oleh semua orang seperti itu. Baik, sampai di sini jumpa kita di program Talk Show khusus dan spesial hari ini. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 RPPR Radio Tuntung Panang FM, dan
Terima kasih juga sekali lagi kepada Pak Asriyadi, Pak Edi Wahyudianto, dan juga kepada seluruh pimpinan dan jajaran di Kodim 1009 Playhari. Selamat beraktivitas ya, semoga semuanya dapat berjalan lancar dan sukses. Adik-adik kita yang masuk dan mendaftar juga dapat lulus dengan baik dan dapat mewujudkan mimpi menjadi sebuah kenyataan.